Nasihat saya begini. Allah Subhanahu wa firman, "Man amila shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. In ahsantum li anfusikum." Siapa yang berbuat kebaikan, maka itu untuk dirinya. Dan siapa yang berbuat dosa, maka dibebankan kepada dirinya sendiri. Pengurus dakwah, hendaknya Anda berpikir, saya lakukan yang demikian ini, itu manfaatnya kembali ke diri kita. Itu penting. Kenapa sih pengurus dakwah itu kadang-kadang gak semangat? Karena mindsetnya seakan-akan itu kebaikan yang diberikan ke orang lain. Kan namanya manusia ini kan kalau memberi ini kan berat. Kayak antum ini, contoh andai kata antum ngasih uang saya. Sekasat mata ini kan untuk orang lain enggak? Ya enggak? Makanya berat untuk diberikan. Antum punya tenaga membantu orang lain. Seakan-akan apa? Memberikan. Bahasa memberikan itu repot, memang susah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wajibiliyatil insaniyah, fitrah manusia itu adalah as-suhu wal bukhl, yaitu pelit. Kenapa pelit? Karena logikanya ini untuk orang lain. Tapi jibiliyah manusia itu nggak akan pelit kalau untuk dirinya. Ya apa enggak? Antum kalau suka HP harga 10 juta pun akan beli karena itu untuk dirimu. Kalau antum lagi suka makan apalah begitu kan, dan itu untuk dirimu nggak bakal pelit. Hatta untuk dirinya itu pelit, orang ini butuh dipertanyakan. Ya enggak? Jelas Pak ya? Makanya Bapak ini kan nyembelih kambing walaupun harganya mahal kan, dia tahu bahwasanya itu untuk dirinya sendiri. Coba kalau nggak mikir itu, wah berat ya. Kambing harganya 3 juta ya. Untuk kita makan 3 juta, logikanya cari uang susah. Makanya mindsetnya kita harus kita pahami untuk dirinya sendiri. Makanya kayak kami dai Allah ini, kalau kita tidak tancapkan pemahaman ini repot ya. Kalau kita ngaji terus ya nasinya nggak enak lagi, makannya nggak enak lagi, ya kan? Ya kita nggak goyang loh walaupun nggak dikasih makan daging loh ya, kambing loh ya. Ya, tetap. Kenapa? Karena apa? Karena sebenarnya perbuatan baik itu kata Ibnu Katsir rahimahullah, yakni manfaatuhu wa thamaratuhu li nafsi. Manfaatnya dan buahnya itu dia yang petik. Yang petik. Ini harus ditanamkan ini. Jadi kalau antum sebagai pengemban dakwah ini dikomentari orang, nggak dikomentari orang, biarin. Yang penting aku beramal soleh. Karena sebenarnya adalah untuk kita sendiri. Bisa dipahami kan? Bisa dipahami ya? Itu insya Allah penggerak utama, semangat terus. Karena untuk aku sendiri. Nah, kalau untuk aku sendiri, maka anda berpikir, aku untuk apa ya? Gitu kan? Untuk apa ya? Ya untuk bakal di akhirat kita, gitu loh. Said Ibnul Musayyab rahimahullahu ta'ala, beliau itu menangis sepanjang malam. Kalau malam itu nangis terus. Faqila lahu ma yubkika, apa yang menjadikan engkau menangis sebagai imam? Faqala, kata beliau, zadi qalilun wa safari tawilun. Bekalku itu sedikit dan perjalananku itu masih panjang. Tak kasih logika begini. Kayak saya dari Gresik, gak usah Makassar, Mamuju, bawa mobil, bensinnya boros lagi. Muat ngeluh terus, bensinnya boros. Ya kan lihat. Itu kalau korban. Loh, ini contoh nih, ini biar paham gitu loh.
Ini kalau nggak dicontohkan nggak paham. Ini contoh real nyata. Yang penting yang lain enggak. Coba lihat. Terus perjalanan masih panjang Mamuju, Anda baru punya duit 100.000. Perjalanan Mamuju itu berapa duit yang dikeluarkan? PP 3 juta bisa contoh. Kalau kamu 3 juta kemarin itu. Nah uang yang ada berapa? 100.000. Dan nggak ada yang bisa membantu. Saya yakin mikir itu. Ini gimana? Mau nggak mau harus berangkat. Mau nggak mau harus berangkat. Ada uang 100.000. Bensin nggak mungkin ketemu. Mobil nggak bakal bisa jalan tanpa bensin. Kecuali rukyah air jadi disulap air jadi apa? Nggak mungkin kan? Jelas, antum pasti mikir nggak? Pasti itu, nangis itu, sepanjang jalan itu, sepanjang jalan menangis paling semua apa namanya AC dimatikan, semua dimatikan. Loh ini betul dakwah, paham kan? Pasti menangis. Sedangkan mau nggak mau harus berangkat. Mau nggak mau harus berangkat. Maknanya apa? Perjalanan kita ke akhirat itu masih panjang. Sedangkan bekal kita itu sedikit. Itu maksudnya di sini. Bukan masalah karena dalam ilmu balaghah yang saya pelajari dan manajemen yang saya tekuni, ya kan? Itu kalau membuat sesuatu itu dipermisalkan. Karena manusia ini kalau dibikin permisalan lebih dong. Paham nggak? Semakin banyak contoh semakin paham. Ya kayak contoh tadi, paham kan? Paham ya. Coba lihat. Nangis kan kita. Nah, makanya gimana coba lihat. Said Ibnu Musayyab menangis biasa sepanjang malam. Karena perjalanan menuju ke akhir masih panjang. Masih berapa tahun lagi itu? Sedangkan apa? Sedangkan bekal kita itu sedikit. Bayangkan kalau andai kata dari lahir sampai umur 100 tahun kita itu baik terus, gak pernah maksiat, itu bekal masih sedikit. Ya enggak? Apalagi kita ngenal dakwah baru kemarin sore. Ya enggak? Terus apa? Perjuangan kita ke Islam itu apa? Bekal untuk Islam ini, memperjuangkan Islam ini itu seberapa? Nggak ada. Mau dapat surga, kecil harapannya mau dapat surga kan. Makanya jangan lihat hal itu untuk orang lain, tapi sebenarnya itu untuk diri sendiri. Manfaatnya itu kembali ke diri sendiri. Saya kadang-kadang manusiawi ya kan, kayak ngajari pondok itu kan, kadang-kadang ada masa jenuh. Apalagi lihat santri nggak paham-paham, lihat ini, aduh, rasa itu berat banget untuk maju terus. Berat banget kadang-kadang. Kadang-kadang orang-orang itu nggak tahu apa yang kita butuhkan, tapi menuntut kebutuhan mereka harus tertunaikan. Kadang-kadang kita sudah jenuh. Tapi kejenuhan itu apakah kita harus lari? Kan enggak. Berpikir kembali. Ya Allah, iya ya. Ya itu urusan dunia kan. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu untuk sanggup kita, bekal kita ke akhirat. Jalan lagi, bismillah lagi. Semangat lagi. Untuk jadi. Dan saya paham penggerak-penggerak dakwah pasti ada masa jenuh. Pasti ada masa mikir. Bahkan kadang-kadang pulang. Kamu ngapain aja dimarahin istri lagi kan? Seharian full ngurusin ini lagi. Apalagi yang nanti istrinya 2 lagi. Lebih mumet lagi. Pas waktunya ada kajian 1 hari full. Berarti A ini habis waktunya. Harus pindah ke B. Marah A itu. Waktu saya sempit oleh mumet lagi urusannya. Terkendala, nggak bisa lagi berbuat kebaikan gara-gara apa? Si istri ini. Maka pantas kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum adulakum faqdaruhum. Musuh kamu itu memang, musuh kamu itu istri dan anaknya. Karena itu keadaannya kan. Tapi bagaimanapun dia juga punya hak kan gitu. Mumet juga kan urusannya. Ala kulli hal, itu prinsip utama teman-teman semuanya. Yang kedua, jadilah kamu seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?
manusia manakah yang paling bagus? Qala, kata Nabi, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Penggerak dakwah itu adalah bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini yang kita cari. Dan kita pasti pengen orang terbaik sebagai bekal kita menuju ke akhirat. Nah, gimana caranya? Anfa'uhum linnas. Yang punya tenaga, gunakan untuk kemaslahatan manusia yang lain. Yang punya ilmu, gunakan ilmu untuk kemaslahatan yang lain. Yang punya harta, gunakan harta kamu untuk kemaslahatan orang lain. Itu manusia terbaik. Anfa'uhum linnas. Dan anfa'uhum linnas itu dalam ilmu balaghah tidak menyebutkan tamyiznya. Tidak menyebutkan tamyiz. Anfa'uhum ilman. Enggak menyebutkan ilman. Anfa'uhum malan. Enggak. Anfa'uhum dan enggak. Itu maunya Allah. Itu berarti yufidu umuman. Berfaedah umum. Apapun bentuk yang Anda bisa berikan kepada umat, itu adalah Anda manusia terbaik. Bisa dipahami insyaallah? Jadi kalau penggerak dakwah ini. Dan itu dipahami. Penggerak apapun itu akan mulia kalau yang digerakkan itu mulia. Itu kaidah usul. Penggerak apapun, mulia dan gak mulia, itu melihat apa yang digerakkan. Kalau yang digerakkan adalah nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, maka penggerak ini akan menjadi mulia karena mulianya ini. Maka walaupun Anda bukan pengajar, ya kan? Tapi Anda mendapatkan kemuliaan karena yang Anda sebarkan adalah kemuliaan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami enggak? Kayaknya butuh poligami untuk karena apa? Karena la yatimu al-masyru' illa bi'ul masyru'. Sebuah syariat nggak bakal bisa sempurna kecuali dengannya, maka dengannya disyariatkan. Menyebarkan ilmu nggak akan bisa sempurna tanpa penggerak, maka penggerak juga disyariatkan. Masa bisa ilmu tiba-tiba bisa tersebar? Nggak bisa, butuh panitia. Butuh panitia yang menyebarkan, ini butuh panitia. Nah, kepanitiaan itu demi penyebaran ilmu itu disyariatkan. Kayak kami ini. Kami kalau nggak ada semuat ini, mana bisa jalan? Mana bisa gak bakal bisa jalan. Maka walaupun saya yang bicara capek, pahala itu teralirkan dengan orang-orang ini enak banget kan? Yang nyupir pahalanya besar itu kan? Oh, pahala banget itu. Masya Allah biasa. Dan kami nggak bisa ngisi kecuali antum kasih makan. Kalau saya lapar juga nggak bisa ngisi itu, ya kan? Kalau saya ngantuk juga nggak bisa ngisi. Makanya ngasih tempat, semuanya itu ada pahalanya. Allah berfirman, la yusibuhum dhama'un wala nasabun la yusibuhum dhama'un wala nasabun wa fi sabilillah apa namanya la yusibuhum dhama'un wala sabilillah wala yata'una mautia yaghidul kufara wala yanaluna min aduwin laila illa kutiba lahum bi amal sholeh. Orang-orang mujahidun itu, orang jihad, tidaklah menimpa kepada mereka rasa capek, rasa haus capek itu. Dan di dalam mereka menginjakkan suatu pijakan yang membuat marahnya orang-orang kafir. Semua itu kutiba lahum bi amal sholeh, ditulis sebagai amal sholeh. Kayak saya ini dakwah. Ya capek lah. Capek saya di dalam dakwah ini pahala. Letih saya, lapar saya, haus saya, suara saya hilang. Ini semua ditulis pahala. Maka antum juga. Letihnya antum, capeknya antum, gak tidurnya antum. Apalagi semalam sampai gak tidur itu nemani kami. Semua itu adalah amalun soleh. Amal soleh. Allah kutiba lahum bi amalun soleh. Jadi jihadnya sudah dapat pahala, capeknya juga dapat pahala. Dakwah ini juga dapat pahala, capeknya juga dapat pahala. Bisa dipahami? Cukuplah, jangan banyak-banyak, nanti nggak selesai nanti.